Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Hari ini kita ingin belajar dengan Abiku Syihab soal apa itu sunnah. Sunnah, Abiku, apa itu pengertian sunnah? Baik, sunnah itu punya banyak pengertian. Tergantung dari disiplin ilmu apa yang menjadi titik tolak kita. Kalau dari disiplin ilmu agama, ilmu bahasa, sunnah itu dari kata sanan jalan. Jalan. Kata apa sana? Sanan. Sanan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kamu pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu. Sehingga kalau mereka masuk ke biang binatang, kamu akan ikut. Karena ikut-ikutan jalan mereka. Itu sanan. Sunnah juga berarti gaya hidup. Cara hidup seseorang. Ada sunnah Nabi, ada cara hidup Nabi. Itu dari segi bahasa. Nabi bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah gaya hidupku dalam menyalurkan hubungan seksual. Menikah dengan wanita, itu gaya hidup. Sunnah. Sunnah. Untuk yang para jomblo, nikah itu sunnah. Tapi sunnah bukan dalam pengertian hukum. Sunnah dalam pengertian hukum itu adalah sesuatu apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, karena itu kalau tadi jomblo dan bukan jomblo, nikah itu hukum dasarnya apa? Hukum dasarnya boleh. Boleh. Terkadang jadi wajib kalau dikhawatirkan yang bersangkutan terjumus dalam haram. Terkadang jadi haram kalau dia tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi perkawinan. Terkadang menjadi anjuran, terkadang menjadi makruh. Jadi itu dalam pengertian hukum. Jadi dari segi bahasa, dari segi hukum. Terus ada yang ketiga, sunnah dari segi pengertian ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Secara umum kita dapat berkata, sunnah Nabi itu adalah ucapan beliau, perbuatan beliau, atau pembenaran beliau. Beliau melihat satu orang melakukan ini lantas diam, itu sunnah Nabi. Dari sisi pembenaran. Nah, tiga makna ini kalau kita akan fokuskan bahasan pada sunnah dalam pengertian ilmu hadis atau ilmu usulul hadis ini, kita akan berkata seorang harus cerdas-cerdas meneladani Nabi dalam sunnahnya. Kenapa? Karena ada perbuatan Nabi yang khusus buat beliau. Satu contoh yang sangat ini. Nabi tidak menerima zakat. Kita bisa menerima zakat. Nabi kalau tertidur tidak batal wudhunya. Nabi diperbolehkan Tuhan dalam kedudukan beliau sebagai Rasul untuk menikah lebih dari 4 wanita. Itu harus cerdas dong. Itu yang khusus untuk Nabi. Itu yang khusus untuk Nabi. Ada lagi, Nabi melakukan itu dalam konteks pribadi beliau. Maksudnya bukan untuk ditiru? Ya, bisa jadi bukan untuk ditiru. Atau tidak harus ditiru. Misalnya Nabi gondrong. Itu berkaitan dengan budaya masyarakat ketika itu. Ya kan? Tidak harus ditiru itu. Ada seberapa gondrong Nabi? Sampai ke ujung telinganya. Di sini. Ada uraian bahwa saya tidak pernah melihat seorang pria memakai baju merah dengan rambut terurai rapi sampai di ujung telinganya setampan Nabi Muhammad SAW. Baju merah. Favoritnya merah ya? Sama kita juga merah. Oh bukan favorit. Langsung GR Nana. Sama. Itu sekedar untuk menunjukkan bahwa warna apapun boleh. Warna apapun boleh. Kalau Abi tidak senang. Abi nggak senang merah. Baju merah Abi tidak senang. Nabi favoritnya putih. Baju warna putih. Warna yang beliau paling suka putih, hijau. Itu indah itu buat beliau. Nanti kita harus bahas khusus soal gaya hidup Nabi. Oke, bagus. Tapi kita lanjutkan soal sunnah ini, Bi. Jadi harus cerdas-cerdas melihat. Harus cerdas. Ada satu orang sekarang berkata begini, saya mau mengikuti Nabi dalam perkawinan. Saya mau kawin dengan anak gadis umur 15 tahun. Boleh enggak itu? Boleh lah. Mestinya cerdas lah. Memangnya Anda Nabi?
Itu sombong ya? Sombong, dia mengaku dirinya mau ikuti Nabi. Ada hal lain. Kalau mau ikuti Nabi, mau poligami, kawin dengan janda-janda tua seperti Nabi, ya kan? Jadi harus cerdas. Terkadang ada ucapan Nabi yang beliau sampaikan dalam konteks masyarakat beliau sebelum perkembangan ilmu misalnya. Ada ayat turun, persiapkanlah menghadapi musuh kekuatan. Nabi artikan kekuatan itu adalah pasukan kavaleri. Belum ada atom, belum ada ini, ya kan? Jadi itu harus kita. Nabi terkadang mengucapkan suatu ucapan atau bertindak dengan suatu tindakan yang beliau sesuaikan dengan kondisi masyarakat ketika beliau itu ada di sana. Ya, jadi kita harus cerdas melihat. Nabi terkadang sebagai rasul, dia menyampaikan sebagaimana apa yang diperintahkan Allah. Nabi terkadang sebagai mufti, memberi putusan. Ini bisa diikuti orang, fatwa Nabi. Nabi terkadang sebagai hakim yang menentukan hukum. Itu kita harus lihat siapa, apa kasusnya dan lain-lain sebagainya. Tidak semerta-merta. Jadi harus cerdas. Dalam hal itu berarti harus tahu konteksnya apa. Harus tahu konteksnya apa. Dan tidak bisa asal menggeneralisir semuanya. Tidak bisa. Ini Nabi begini terus mau ikuti semuanya. Hati-hati. Abiku minta doa dong. Kita sebaiknya selawat saja. Ada selawat. Kita sebut Nabi ada selawat yang singkat dan pada mulanya sementara orang melarang salawat itu, tapi Habib itu ajar Abi salawat itu yang bisa disepakati oleh semua orang. Singkat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahika ya Allah. Qallat hilati adrikni. Salawat dan salam untukmu wahai Tuanku, wahai kekasihku Rasulullah. Demi Allah, demi keagungan Allah. Ya Allah, telah mengecil, telah amat sedikit upaya yang aku dapat lakukan. Maka bantulah aku. Dengan salawat itu, kita bermohon kepada Allah agar supaya kita dibantu dalam kesulitan karena tidak banyak lagi upaya yang dapat kita lakukan. Nah, itu dalam konteks keteladanan, dalam konteks Rasulullah SAW. Amin, amin. Terima kasih Abiku. Teman-teman, kita ketemu insya Allah besok. Wassalamualaikum.